Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pemeriksaan VDRL atau Venereal Disease Research Laboratory. Apakah pemeriksaan VDRL itu? Pemeriksaan VDRL merupakan pemeriksaan yang digunakan untuk screening penyakit sifilis, di mana penyakit sifilis ini adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks atau penyakit menular seks atau disingkat dengan PMS. Penyakit sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallida. Bakteri tersebut digolongkan pada Spirochaeta berbentuk spiral dan bersifat anaerob. Bakteri tersebut mudah mati dengan sabun dengan pemanasan 42 derajat Celcius selama 1 jam. Meskipun bakteri tersebut mudah mati, tetapi kemungkinan untuk kambuh bisa terjadi atau bakteri bersifat laten. Patogenesis penyakit sifilis. Treponema pallidum masuk melalui kontak seksual, di mana bakteri tersebut akan masuk melalui selaput lendir yang luka atau pada ibu hamil. Ini akan masuk melalui plasenta dan akan ditularkan kepada janinnya. Bahkan ada kasus penularan melalui blood donation, di mana screening untuk darah donor tidak terdeteksi karena kemungkinan antibodi yang terbentuk masih sedikit. Bakteri menyebar melalui aliran darah dan masuk ke seluruh tubuh. Kalau sudah masuk ke seluruh tubuh, maka akan terjadi tissue destruction atau penghancuran jaringan secara progresif, sehingga akan muncul luka atau lesi. Pemeriksaan laboratorium yang digunakan di sini adalah pemeriksaan mikroskopis. Pemeriksaan mikroskopis di sini diambil dari swab luka atau lesi, di mana nanti akan diperiksa melalui atau metode dark field microscope atau mikroskop medan gelap. Pemeriksaan lain dilakukan dengan pengecatan atau direct fluorescent antibody Treponema pallida. Di sini menggunakan mikroskopis juga, tetapi di sini antibodinya akan diwarnai dengan fluoresen sehingga akan tampak bersinar nanti. Untuk pemeriksaan lain dapat dilakukan dengan metode PCR. Pemeriksaan serologis di sini digunakan untuk melihat antibodi, di mana dibagi menjadi dua, yaitu treponemal dan non-treponemal. Untuk pemeriksaan treponemal, di sini yang dideteksi adalah antibodi pada lipoprotein sakarida atau LPS, di mana di sini sangat spesifik pada spesies. Pemeriksaan lain di sini adalah non-treponemal, di mana mendeteksi antibodi yang dihasilkan sebagai respons terhadap bahan lipoidal yang dilepaskan dari sel inang yang rusak. Antibodi ini disebut dengan reagin. Tes serologis tadi yang sudah disebutkan terbagi menjadi dua, yaitu non-treponemal dan treponemal. Untuk pemeriksaan non-treponemal di sini ada disebutkan yaitu tes WR, di mana nanti kita bisa pelajari tes WR di imunoserologi 2, dan tes yang menggunakan metode flokulasi. Untuk tes menggunakan flokulasi di sini adalah pemeriksaan RPR dan VDRL. Sedangkan untuk pemeriksaan treponemal banyak sekali yang bisa digunakan dengan metode TPI atau Treponema Pallida Immobilization Assay,
atau FTA absorbance atau fluorescent treponemal antibody absorbance, TPHA treponema pallidum hem agglutination, atau metode EIA enzim immunoassay, Western blot, POCT, dan treponema pallidum passive particle agglutination atau TPPA. Pemeriksaan non-treponemal yang akan kita bahas hari ini yaitu tes dengan melihat flokulasi non-spesifik yang digunakan untuk mengetahui antibodi dalam tubuh terhadap treponema pallida. Pemeriksaan ini sangat diminati karena mudah, murah, dan cepat. Jika hasil reaktif, ini akan mengkonfirmasi infeksi treponema pallida dengan pemeriksaan lain yang lebih spesifik, yaitu dengan pemeriksaan treponemal. Prinsip uji dari pemeriksaan non-treponemal. Antigen yang digunakan untuk mendeteksi antibodi dalam serum yaitu antigen non-treponemal yang diperoleh dari ekstrak jantung sapi atau cardiolipin kolesterol lisetin, di mana cardiolipin ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan antibodi IgM dan IgG terhadap bahan lipoprotein cardiolipin yang dilepaskan dari treponema pada serum pasien. Flokulasi dapat diamati dengan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 10 kali. Jika dalam interpretasi serum uji didapatkan hasil reaktif, maka dapat dihitung dengan mengencerkan titer antibodi reagen tersebut dengan menggunakan metode pengenceran ganda atau serial. Hasil dan interpretasi uji VDRL. Tes VDRL positif dapat dilakukan dengan pengenceran titer, di mana nanti antibodi reagen akan menurun dengan pengobatan yang efektif. Jadi tes VDRL dapat digunakan untuk menentukan respon pengobatan sipilis. Alat dan bahan yang dapat digunakan di sini RPR atau Rapid Plasma Reagin Karbon. Jadi nanti karbon yang kita gunakan di sini adalah antigen yang tadi kita gunakan adalah cardiolipin, ya. Jadi karbon tersebut di-coating dengan cardiolipin. Dan alat yang lainnya adalah plate, di mana plate tersebut yang dapat digunakan untuk melihat pada mikroskop dengan perbesaran 10. Di sini kita bisa melihat plate tersebut adalah plate kaca yang dilindungi oleh parafin supaya nanti serum dan karbon yang sudah kita reaksikan tidak melebar kemana-mana. Kemudian alat lainnya adalah mikropipet dan alat lain seperti stopwatch nanti untuk menghitung waktu ketika dihomogenkan, ya. Terus dan bahan-bahan lainnya. Untuk metode kualitatif, cara kerjanya adalah diambil 50 mikron serum, dimasukkan ke dalam plate. Ini plate-nya saya gambarkan seperti ini, ya. Kemudian ditambahkan 20 mikron RPR karbon. Kemudian dirotator 8 menit. Terus diamati adanya flokulasi dengan mikroskop dengan objek perbesaran 10 kali. Jika hasil reaktif, maka dilanjutkan dengan metode kuantitatif. Nah, ini untuk reaksi yang terjadi.
Jika kardiolipin ini ditambahkan ke dalam serum, di mana serum tersebut tidak ada antibodi, maka kardiolipin ini tidak ada yang mengikat, dia akan terpisah sendiri-sendiri. Tampak oleh mata di sini adalah seperti pasir yang halus. Berbeda halnya dengan kardiolipin yang tadi dilekatkan pada karkoal atau pada karbon. Apabila ada antibodi dalam serum, maka antibodi tersebut akan mengikat kardiolipin tersebut, sehingga akan terjadi flokulasi atau gumpalan-gumpalan. Nah, untuk pemeriksaan tersebut, ya, interpretasinya adalah reaktif atau reaktif lemah jika terdapat flokulasi yang kasar, maka ini disebut reaktif. Jika ada flokulasi yang halus, di sini disebut weak reaktif atau reaktif lemah. Terus dilanjutkan jika sangat lemah, di sini minimally reaktif. Dan jika tidak tampak flokulasi, maka disebut dengan non-reaktif. Seperti pada gambar di sini, ini akan sangat sulit untuk kita interpretasi jika tidak praktik langsung. Tetapi jangan khawatir, di sini akan saya tampilkan gambar di mana gambar tersebut adalah bagian gambar dari mikroskopis. Nah, gambar tersebut menggunakan slide, di mana slide-nya adalah slide yang tidak bisa digunakan untuk melihat di mikroskop. Dengan pemeriksaan mata normal, di sini adalah reaktif kuat, di sini juga reaktif kuat, di sini weak reaktif, minimally reaktif, di sini non-reaktif. Nah, ketika dilihat pada mikroskopis dengan perbesaran 10 objektifnya, maka akan tampak sangat jelas di mana jika terjadi flokulasi akan tampak pasir atau karbon tersebut saling bergandengan. Ya, di sini jika positif atau reaktif kuat, di sini akan tampak gumpalan-gumpalan yang sangat besar sekali. Di sini juga masih sama, flokulasi positif atau reaktif, ini gumpalannya banyak sekali. Dan di sini adalah flokulasi positif lemah atau weak flokulasi. Untuk memeriksa mikroskopis harus diperiksa keliling arena pandang, dan kemudian digeser lapang pandangnya, diamati hampir seluruh dari sampel yang kita lakukan. Jika ada bagian yang menggumpal seperti ini sudah disebut positif lemah atau reaktif lemah. Berbeda halnya dengan flokulasi negatif, di sini pasir-pasir karbonnya itu akan utuh, terpisah-pisah. Sangat jelas. Jika pemeriksaan kualitatif mendapatkan hasil reaktif, maka kita harus melanjutkan dengan pemeriksaan kuantitatif. Caranya di sini kita lakukan pengenceran, meskipun ini gambarnya saya buat jadi satu ya, tapi nanti proses pengencerannya harus sendiri-sendiri. Jadi kita buat pengenceran 1:2 dengan cara kita ambil 50 mikron serum. Langkah kedua adalah ditambah dengan buffer salin atau NaCl dengan jumlah yang sama, yaitu 50 mikron. Kemudian dihomogenkan dulu dengan mikropipet, hisap semprot 3 kali ya minimal,
Setelah itu kita pindahkan dulu ke lubang plate yang kedua. Ini langkah ketiganya adalah memindahkan lubang plate pertama ke lubang plate kedua sejumlah 50 mikron. Kemudian lubang plate yang pertama kita tambahkan 20 mikron RPR karbon. Ya. Kemudian di rotator selama 8 menit. Setelah diamati hasil terdapat flokulasi, maka kita lanjutkan dengan pengenceran yang 1/4. Di mana 1/4 tersebut tadi di sini sudah ada sejumlah 50 mikron yang dipindahkan dari pengenceran 1/2. Pindah sini. Kemudian ditambahkan dengan buffer salin sejumlah 50 mikron. Lalu dihomogenkan menggunakan mikropipet. Sedot semprot 3 kali. Lalu langkah berikutnya dipindahkan dulu ke lubang berikutnya. Ya. Terus di sini masih tinggal 50 mikron dengan pengenceran 1/4, kemudian ditambahkan RPR karbon sejumlah 20 mikron. Jika hasil positif, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya dengan model yang sama. Jika hasil yang diperoleh mendapatkan titer terakhir yang positif adalah 1/4. Umpamanya ya, kita lakukan pengenceran 1/4 reaktif, 1/8 non-reaktif. Artinya di sini pengenceran tersebut titernya adalah 1/4. Hal-hal yang perlu diperhatikan di mana ketika kita mengerjakan VDRL ada beberapa hal yang dapat menyebabkan hasil positif palsu. Di mana di sini antibodi reagen ternyata dapat diproduksi sebagai respon terhadap penyakit non-treponemal yang bersifat akut. Di sini disebutkan contohnya adalah kusta, malaria, HIV, hepatitis B, pneumonia, mononukleosis, dan autoimun. Di mana positif palsu juga dapat terjadi karena faktor teknis. Ya. Di sini positif palsu tadi yang pertama disebabkan oleh antibodi yang diproduksi sebagai respon terhadap penyakit non-treponemal seperti yang disebutkan. Yang kedua, positif palsu apabila dalam proses pelaksanaan rotatornya lebih dari 8 menit, waktu pembacaan lebih dari 2 menit. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya false positif. Negatif palsu atau false negatif juga dapat terjadi apabila sampel tersebut terjadi pada fase awal penyakit sifilis atau pada fase lanjut penyakit sifilis. Masih ingat ya, kemarin saya jelaskan tentang fenomena prozon di mana ada flokulasi, tidak ada flokulasi akibat kelebihan antibodi atau jumlah antibodinya sangat sedikit. Nah, ini maka tidak terjadi flokulasi. Ya, yang diharapkan terjadi flokulasi di mana adalah di mana jumlah antibodi dan antigennya seimbang. Jika tidak seimbang, maka tidak akan terjadi reaksi antigen antibodi. Negatif palsu juga disebabkan oleh faktor teknis, di mana terjadi pada saat menggoyang-goyangkan atau menggunakan rotator di mana waktunya tidak adekuat atau kecepatan tidak adekuat. Nah, ini bisa menyebabkan false positif. Baik, untuk VDRL teorinya saya cukupkan. Kita lihat dulu untuk
video yang sudah kita lihat, di mana video tersebut menampakkan proses dari pemeriksaan VDRL. Kita siapkan dulu plate dengan penutup parafin, stopwatch. Ini karbonnya yang tadi sudah dilapis dengan kardiolipin. Kita mungkinkan dulu sebelum melakukan pemeriksaan. Sampel yang akan kita periksa, disiapkan juga buffer salin atau NaCl dan alat bantu lainnya seperti mikropipet 50 mikron dan mikropipet 20 mikron. Langkah pertama, kita ambil sampel sejumlah 50 mikron, diteteskan ke dalam plate parafin di lubang pertama. Kemudian kita ambil buffer salin, kita anggap ini sebagai kontrol negatif ya, karena di situ tidak terdapat antibodi. Masukkan ke lubang plate yang nomor 2. Kita gunakan mikropipet dengan volume 20 mikron untuk mengambil karkoal atau karbon RPR. Kita teteskan, homogenkan, sedot semprot 3 kali, cukup atau lebih. Ganti tape, kita ambil lagi RPR. Kita lakukan hal yang sama pada buffer salin yang tadi kita lakukan, yang kita gunakan sebagai kontrol negatif. Kemudian di rotator atau jika tidak menggunakan rotator, bisa kita goyang-goyangkan dengan tangan selama 8 menit. Kemudian kita lihat di mikroskop dengan perbesaran objektif 10 kali. Pengamatan adanya flokulasi harus dilakukan secara menyeluruh pada sampel yang kita periksa. Dilihat adanya flokulasi atau tidak. Jika terdapat flokulasi, maka harus dilanjutkan dengan metode kuantitatif dengan pengenceran serial. Baik, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.